Baik, saya ke Pak Bahtiar. Ini terkait dari beberapa penjelasan yang dikeluarkan oleh Bapak Latureng tadi. Ada beberapa sektor memang yang sudah bisa kembali berjalan seperti semula. Tapi kalau kita lihat status pandemi ini kan masih berlangsung dan ini sudah memasuki bulan ketiga. Nah, kira-kira harapan atau solusi apa yang Bapak bisa berikan setidaknya bisa mempercepat namun tetap ada kehati-hatian di dalam sistem perekonomian yang ada di Kota Makassar. Silahkan. Ya kan seperti kata Pak Herman tadi dengan Pak Ketua Pindo, Pak Latunreng, memang mau tidak mau new normal itu harus didukung sebenarnya, tapi dengan standar protokol kesehatan yang sesuai dengan WHO kan seperti itu. Karena kalau kita buat formulasi kebijakan-kebijakan ekonomi dalam kondisi lockdown atau PSBB, kalau semuanya next PSBB lockdown ini kan akan berbahaya secara ekonomi. Jadi tadi Pak Latinrum mengatakan ada kematian ekonomi secara massal, itu memang faktual terjadi seperti itu. Nah makanya new normal itu berdampingan ya kata pemerintah kita berdamai dengan COVID, itu tetap melakukan protokol kesehatan seperti itu. Nah itu merupakan salah satu solusi untuk bisa mengembalikan atau melakukan recovery terhadap kondisi ekonomi kita. Nah kedepannya memang kita harus memperbaiki big data kita. Nah, sehingga anggaran atau dana stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tepat sasaran. Nah, tadi kan saya sudah kasih contoh bagaimana Amerika, bagaimana negara-negara ya seperti yang dekat aja Australia, karena mereka punya big data yang bagus berbasis wajib pajak rakyatnya, sehingga mereka mendistribusi stimulus mereka itu tepat sasaran sehingga tidak ada konflik. Nah, sekarang ini kan seharusnya kan supaya kedepannya ketika umpamanya terjadi krisis wabah lagi seperti ini kan bisa tercover secara cepat. Nah ya memang kita nggak bisa, sekarang ini kita nggak bisa saling menyalahkan lagi, pemerintah ini karena lambat dan lain sebagainya. Nah sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana menggandeng semua stakeholder ekonomi agar bersama-sama bergandengan agar recovery ini bisa cepat selesai seperti itu. Nah seperti yang persoalan tadi yang seperti yang saya katakan, tadi kan kata Pak Latunreng ada beberapa hotel kan yang sudah PHK, yang sudah dirumahkan. Nah sekarang kan pasti mereka belum, ada juga mungkin beberapa hotel yang sudah kolaps memang. Jadi dia nggak bisa lagi untuk recovery. Nah ini kan yang problem. Berarti kita akan menambah penyakit-penyakit ekonomi baru lagi. Nah maksud saya ada new economic policy atau kebijakan ekonomi baru. Ya bisa saja umpamanya pemerintah daerah, pemerintah kota join dengan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melibatkan semua stakeholder untuk bagaimana membuat gagasan-gagasan ekonomi yang mungkin dengan pendekatan entrepreneurship itu bisa memberikan edukasi kepada mereka-mereka. Nah sekarang kan yang problem kita ini di Indonesia, kita lapangan kerja yang sempit kan, sedangkan setiap tahun kita menyuplai tenaga kerja, lapangan kerja yang sempit. Nah ini menjadi problem kita, ditambah lagi ada pandemi, ada wabah. Nah ini yang merupakan menurut saya salah satu problem ekonomi kita. Tapi saya yakin dengan adanya duduk bersama kan dengan Apindo, dengan HIPMI, dengan pemerintah, dengan ekonom ya mungkin bisa membuat, kalau saya new economic policy, kebijakan ekonomi baru di new normal ini sehingga aktivitas ekonomi ini bisa berjalan dengan bagus. Dan yang kedua, yang korban-korban PHK kasihan yang sampai sekarang ini belum tercover pekerjaan yang baru, ini bisa dicarikan jalan sehingga mereka juga bisa beraktivitas seperti semula, bisa membiayai anak istri mereka kan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab moral kan sebagai stakeholder yang terkait dengan ekonomi. Saya kira begitu. Terakhir saya ke Pak Herman karena kita dibatasi oleh waktu. Harapannya sendiri untuk Pak Herman ini terkait dengan status pandemi yang masih berlangsung, namun kita ini berusaha sama-sama untuk membangkitkan perekonomian yang ada di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Silakan Pak Herman. Ya, mungkin audionya Pak. Pak Herman. Ya, halo. Ya, silakan.
Ya, saya secara spesifik ingin mengusulkan supaya penerbangan itu tidak terlalu ketat. Ya, Apa namanya, misalnya harus pakai swab dan lain sebagainya. Menurut saya itu justru menghambat proses bergeraknya perekonomian secara keseluruhan. Menurut saya cukup dengan misalnya pengecekan di bandara, apa namanya, suhu badannya dan setelah itu kalau setidaknya pakai rapid test sudah cukup lah menurut saya. Kenapa penerbangan ini menjadi penting untuk segera digerakkan? Karena kita mendengar pengumuman dari Lion misalnya yang akan menutup penerbangannya karena terlalu ketatnya pengaturan standar kesehatannya yang membuat banyak orang gagal terbang. Sementara kita ketahui bersama bahwa proses bergeraknya ekonomi di Indonesia itu tidak bisa secara sepenuhnya diserahkan secara independen di satu kota atau satu provinsi. Pergerakan ekonomi di Kota Makassar sangat tergantung dengan apa namanya pergerakan ekonomi di Jawa, seperti yang saya sampaikan, begitu juga di provinsi lain. Ya, karena itu terkait misalnya pengusaha yang punya bisnis, mereka tinggal di Makassar tapi punya bisnis di Kalimantan. Mereka punya bisnis di Maluku, di Papua. Nah, itu yang kadang-kadang terkendala dan tidak bisa jalan karena faktor susahnya mobilitas lewat penerbangan itu tadi. Menurut saya itu hal yang kelihatannya sederhana tapi sangat mengganggu dan sangat menghambat proses bergeraknya perekonomian di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Herman Hester selaku Ketua HIPMI Sulsel yang sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Dan juga ada Bapak Bahtiar Padatwang selaku pengamat ekonom Ketua STIE Amkop Makassar. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan juga ada Bapak Dr. Andes Latun selaku Ketua DPP Apindo Sulsel. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami untuk membahas sama-sama bagaimana caranya meningkatkan sistem perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Makassar walaupun kita masih berada dalam status pandemi ini. Baik, terima kasih atas atensi Anda pemirsa. Saya Ade Febrian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.